Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin membahas sebuah topik yang sangat penting di era digital saat ini, yaitu dampak sosial informatika. Teknologi informasi dan komunikasi, atau yang sering disingkat TIK, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita hampir selalu terhubung dengan internet, media sosial, dan berbagai aplikasi digital lainnya. Tapi, apakah kita pernah berpikir bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial kita? Nah, itulah yang akan kita bahas. Pertama, mari kita lihat sisi positifnya. Dengan adanya teknologi informasi, komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Dahulu, kita harus menunggu berhari-hari untuk menerima surat. Sekarang, tinggal kirim pesan lewat WhatsApp, Line, atau media sosial lainnya. Bahkan, video call bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Selain itu, teknologi juga mempercepat akses terhadap informasi. Kita bisa belajar hal baru, menonton tutorial, membaca berita, dan mencari referensi pelajaran hanya dengan satu sentuhan di layar. Hal ini sangat membantu, apalagi saat pandemi, di mana pembelajaran daring menjadi hal utama. Teknologi juga membuka banyak peluang kerja baru. Kini banyak profesi modern yang tidak ada di masa lalu, seperti YouTuber, konten kreator, sosial media analis, bahkan streamer game. Dunia kerja dan industri kreatif berkembang sangat pesat berkat internet. Dan yang tidak kalah penting, teknologi memperluas jaringan sosial. Kita bisa bertemu teman baru dari berbagai daerah, bahkan negara lain. Komunitas online berkembang pesat dan memudahkan kita untuk berinteraksi, berbagi minat, dan belajar bersama. Namun, teknologi juga membawa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Salah satu dampak negatif terbesar adalah ketergantungan terhadap gadget. Banyak orang, termasuk pelajar, yang terlalu sibuk bermain HP hingga lupa waktu belajar, bahkan istirahat. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik. Selain itu, muncul juga masalah cyberbullying atau perundungan online. Banyak kasus di mana seseorang mengalami tekanan atau bahkan depresi karena dihina, dipermalukan, atau diserang di media sosial. Teknologi juga membuat hoaks dan informasi palsu mudah tersebar. Banyak orang yang langsung percaya tanpa mengecek kebenarannya. Ini bisa memicu kepanikan, kebingungan, bahkan konflik. Lalu ada juga isolasi sosial. Walaupun kita aktif di media sosial, tapi kita bisa merasa kesepian dalam kehidupan nyata. Banyak orang lebih nyaman berinteraksi lewat layar daripada berbicara langsung. Dan yang sering tidak disadari, privasi kita sangat rentan di dunia digital. Data pribadi bisa disalahgunakan, terutama jika kita tidak hati-hati dalam menggunakan aplikasi atau membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Untuk memperjelas, mari kita lihat beberapa contoh nyata. Misalnya, banyak remaja sekarang lebih memilih menghabiskan waktu bermain gadget daripada berkumpul bersama keluarga. Bahkan saat berkumpul pun semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Ini bisa merusak komunikasi dan kedekatan antar anggota keluarga. Contoh lain, ada banyak kasus pelajar yang menjadi korban perundungan karena penampilan atau pendapat mereka di media sosial. Akibatnya mereka menjadi minder, stres, bahkan tidak mau sekolah. Nah, semua ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi sangat bermanfaat, kita tetap harus menggunakannya secara bijak. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti membatasi waktu penggunaan gadget, menyaring informasi yang kita terima, tidak membagikan data pribadi sembarangan, dan tentu saja bersikap sopan dan menghargai orang lain di dunia maya. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti interaksi sosial yang sehat. Sekian presentasi dari kami.
Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat agar kita lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi. Terima kasih sudah menonton. Salam teknologi sehat dan bijak.